You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it up. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Kami percaya bahwa saudara semakin lama semakin luar biasa dan kita memasuki kepada MBS yang ke-10. Nah, yang 10 ini dengan judul adalah penghalang pertumbuhan rohani. Saudara, ketika engkau pindah dari kuasa kegelapan, kita dari kota penghancuran kepada kota yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ke Yerusalem dan perjalanan menuju ke rumah Bapa, kita dalam perjalanan ini ada yang menghalangi. Saudara, jangan kita pikir kita ini anteng-anteng, ini enggak. Saudara bisa lihat di situ bahwa itu ada penghalang. Penghalang ini kita akan lihat ada dua penghalang. Yang pertama adalah iblis dan yang kedua adalah kedagingan. Kedagingan kita ini yang penghalang di dalam tubuh ini nih. Nah, kita akan lihat nomor satu dulu, yaitu penghalang ini. Nah, saudara, sebelum penghalang ini nih ada atau sudah ada, saudara, firman Tuhan sudah diingatkan kepada kita untuk kita hati-hati. Nah, jadi sekali lagi saudara bisa lihat, musuh utama kita adalah yang namanya setan dan iblis. Nanti saudara kita lihat apa bedanya nama setan dan nama iblis. Nah, sebelumnya saya akan tayangkan dulu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kata kunci yang pertama, sadar. Sadarlah. Sadar, saudara, kita jangan mau dinina-bobokkan oleh kenyamanan, oleh ekonomi, oleh kedudukan yang lain. Nah, saudara, ini jebakan si iblis. Iblis pengen kita ini dinina-bobokkan. Yang kedua, saudara, engkau perlu berjaga-jaga. Jaga-jaga itu apa artinya? Melek-melek. Nah, saudara, yang ketiga, engkau mesti lawan. Setan itu mesti lawan. Jangan engkau diam-diam. Ya kan, engkau jangan salah doa ini. Engkau mesti lawan. Karena lawanmu siapa tadi? Kita lihat, lawanmu siapa? Iblis. Nah, iblis ini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini tidak dikatakan yang digigit, enggak, tetapi yang ditelan langsung. Memang kita tahu bahwa iblis itu, singa itu sudah ompong, tapi walaupun ompong, saudara, dia masih mengaum dan dia masih dapat menelan. Jadi saudara sekalian, coba kita baca sama-sama ini. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu siapa? Lawanmu itu bukan pendeta, bukan gembala sidang. Lawanmu itu bukan manusia. Saudara perhatikan di sini. Lawan kita itu setan. Setan memakai manusia. Nah, ini setan itu berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi dia akan mencari orang yang dapat ditelan. Ada yang tidak bisa ditelan, kan? Tetapi saya harapkan saudara di sini, saudara sekalian itu yang kita adalah manusia yang tidak dapat ditelan oleh dia. Nah, saya kembalikan lagi pada gambar ini lagi ini nih. Saya tetap bolak-balik pada gambar ini, saudara ini lihat, ini adalah orang yang belum percaya. Nah, lalu ini ada jurang dan dia tidak bisa menyeberang akibat dosa. Jadi saudara lihat, yang baju hitam itu adalah manusia yang berdosa. Akibat dosa dia masuk dalam neraka. Hidupnya tidak ada damai sejahtera dan memang dia sudah menjadi kawannya si iblis. Iblis tidak ganggu dia nih, enggak, karena dia menjadi alat. Dia adalah seperti pemain wayang itu, dia adalah
wayangnya dan dalangnya adalah si iblis. Nah, saudara, yang baju hitam ini dia mau nyebrang. Nah, nyebrang itu melalui Yesus. Nah, kenapa mesti melalui Yesus? Itu sudah pelajaran yang kedua itu. Tetapi nanti kita akan coba kalau bisa saya akan jelaskan siapakah Yesus. Nah, lalu dia menyeberang, ketika dia menyeberang, itulah yang dikatakan seperti minggu lalu, saya ulang-ulang, lahir baru. Nah, ketika engkau lahir baru, saudara, iblis itu senang. Apakah iblis itu senang? Oh ya, kamu lahir baru ya dalam Tuhan ya. Ya, kamu menjadi anak Tuhan ya. Apakah setan itu senang? Saya jawab saudara, dia tidak senang. Yang jelas dia tidak rela. Bagaimanapun caranya, si bayi rohani ini harus dimatikan. Nah, saudara, dia tidak ingin menjadi anak-anak ataupun menjadi anak-anak tetap menjadi anak-anak bonsai, tidak tumbuh ini. Nah, nanti kita akan lihat itu. Nah, saudara, kita mesti bertumbuh menjadi pemuda dewasa, kemudian kita mempunyai murid dan terus sekian tahun supaya kita sampai ke Bapa. Nah, saudara sekalian, untuk engkau tumbuh ini, saudara, saya sudah ulang-ulang, saudara menjadi orang percaya, engkau perlu baptis air karena engkau sudah terima Tuhan. Lalu saudara perlu baptis Roh Kudus. Nah, itu sampai baik sampai anak-anak ini nih. Dan lalu yang ketiga, engkau perlu berdoa terus sampai engkau dewasa, sampai saudara dan saya masuk ke Bapa. Kita tetap berdoa dalam alam roh ini dan menyembah Tuhan. Tidak cukup hanya 3. Yang keempat, saudara perlu baca Alkitab. Alkitab ini adalah panduan untuk kita sampai ke Bapa ini nih. Dan sama di bumi. Nah, selama itu yang itu engkau terus mengajar. Engkau perlu mengikuti pengajaran, tetap penting. Dan saudara tetap bersekutu di dalam sesama manusia, sesama dalam gereja, anggota gereja bersekutu. Dan kemudian engkau perlu bersaksi. Engkau perlu memberitakan kesaksianmu kepada yang lain. Dan engkau mesti melayani. Dan akibatnya adalah saudara bisa regenerasi, engkau reproduksi atau memuridkan. Nah, ini sebagai teladan, hidupmu sebagai teladan. Nah, saudara sekalian, inilah perjalanan rohani kita, tetapi ingat baik-baik, si iblis itu tidak senang. Yang sudah jelas, iblisnya tidak senang dan dia berusaha supaya saudara dan saya mandek atau kembali menjadi murtad. Nah, saudara ini. Tetapi saudara, hari ini kita akan menelanjangi iblis. Kita akan mencoba menelanjangi pekerjaan iblis. Nah, saudara, setan itu dalam bahasa Ibrani artinya Satan. Di dalam bahasa Yunani itu Satanas artinya musuh atau lawan. Itu 1 Petrus 5 ayat 8. Saudara, arti setan musuh, musuhnya Tuhan. Jadi sekali lagi, saudara, yang musuhi Tuhan, yang melawan Tuhan, itu hanya setan. Nah, saudara, iblis dalam bahasa Yunani itu diabolos. Nah, dalam bahasa Indonesia kita ngomong iblis kan. Nah, apa arti diabolos? Diabolos itu artinya pengumpat, tukang mendakwa, tukang nuduh. Wahyu 12:10 dikatakan iblis itu menuduh engkau siang dan malam. Dia tidak berhenti-henti, dia nuduh terus. Kamu yang dulu, ya kan, puja kamu yang dulu, dia ingat-ingat terus. Kamu dulu, terus tukang nuduh. Nah, ini nih fungsinya, saudara. Nah, setan maupun iblis adalah nama yang sama sebetulnya tadi. Menunjukkan pada satu oknum yang artinya lawan Tuhan, yaitu Lucifer. Nah, siapakah Lucifer ini? Nanti kita akan lihat. Kita lihat dulu di sini. Ya, saudara, ada gambar ini. Engkau ikut Tuhan tidak bisa seperti ini. Iman membuta babi. Yang penting aku punya iman. Tidak bisa. Saudara mempunyai iman, engkau mesti mempunyai pengetahuan. Kalau engkau punya iman, tidak punya pengetahuan, engkau seperti ini, ya kan, asal percaya dan engkau dibodoh-bodohi.
Yang penting iman-iman saja, tidak bisa. Nah saudara, iblis itu mempunyai nama yang lain. Dalam Alkitab Wahyu 9 ayat 11, Abaddon atau Apollyon artinya keruntuhan. Iblis itu kejatuhan, kebinasaan. Dia paling senang adalah meruntuhkan siapapun. Dia paling senang kalau bisa membinasakan siapapun ini nih. Nah, iblis itu nama yang lain penyesat seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9, dia adalah penyesat. Penyesat yang keliling di seluruh dunia, bukan hanya di gereja lokal. Saudara, engkau minggu lalu sudah dikatakan bahwa si penyesat itu di dalam gereja lokal, di dalam gereja setempat. Petrus ulang-ulang memberitahu juga dengan Paulus, ulang-ulang ini. Nah saudara, di dalam Wahyu 12 dikatakan iblis itu naga besar. Kalau saudara masih ingat dengan kitab Kejadian, iblis itu ular. Ya kan, tetapi kalau engkau lihat lagi dalam Wahyu 12 ayat 9, dia menjadi ular tua. Ular tua ini menjadi naga besar. Nah kenapa dia menjadi ular sekecil ini? Tangan saya ini seperti ini, umpama tadi, dia menjadi besar. Nah kalau engkau baca dalam kitab Kejadian, makanan ular adalah debu tanah. Ular engkau makan debu tanah. Nah, ular yang sebetulnya, ular tidak makan debu tanah, tetapi ini ular rohani. Ular rohani hanya memakan debu tanah. Debu tanah tanpa roh Tuhan. Jadi hanya nama Adam, tetapi bukan Ha-Adamah. Nah saudara, dia memakan debu. Debu itu manusia. Nah, saking banyak dia makan, sudah sekian ribu tahun, ini sudah 6.000 tahun hampir, ya kan saudara, ular itu menjadi ular tua, naga besar. Walaupun ini naga besar, tenaganya tetap kuat, bukan katakan loyo, enggak, dia tetap kuat ini. Nah lalu dikatakan dalam Matius dan sebagainya, si jahat. Jadi si jahat, jadi saudara, nama setan itu si jahat. Jadi siapapun yang membuat jahat, saudara hati-hati ini nih. Bangsa Israel tidak masuk ke Kanaan, salah satu penyebab adalah mereka melakukan kejahatan. Nah kita lihat terus kan ya. Nah saudara, setan itu nama lain itu adalah pendusta. Bapak segala dusta. Yohanes 8:44. Kalau saudara sebagai orang Kristen masih biasa dusta, orang Kristen, anak Tuhan masih biasa bohong, nah saya khawatir ini. Saudara anak siapa? Ya kan saya khawatir anak bapak segala dusta. Saudara nanti engkau buka ayat ini nih. Nah ilah zaman ini membutakan. Ilah ini saudara, iblis itu membutakan siapapun pada zaman ini. Zaman ini saudara, ini ditulis oleh Alkitab 2000 tahun yang lalu. Berarti zaman sekarang, zaman now, iblis itu masih membutakan. Membutakan mata manusia sehingga manusia tidak melihat bahwa Yesus adalah gambar Tuhan. Yesus sebetulnya adalah gambar Allah yang sempurna. Manusia tidak melihat ini. Kenapa? Dia dibutakan zaman ini. Iblis itu pembunuh manusia, men. Dia itu membunuh. Saudara jangan katakan gini, iblis itu penolong aku. Mana ada? Dia nolong manusia tetapi ada imbalan. Rohnya diambil. Rohnya masuk ke neraka. Engkau dapat imbalan apa di bumi? Nah saudara, dia adalah pembunuh manusia. Yohanes 8:44. Penguasa dunia ini. Saudara yang berkuasa di dunia ini adalah iblis. Nah, lalu kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, itu nanti kita bisa lagi yang lain. Nah, penguasa kerajaan angkasa. Jadi saudara, iblis itu mempunyai
3 daerah. Satu di bumi, lalu di bawah bumi dalam neraka. Yang menyiksa manusia dalam neraka adalah setan. Lalu penguasa di sini di bumi ini adalah dia mulai dari, kalau kita boleh ngomong itu, dia mempunyai susunan dari kepala RT terus sampai naik nenek. Nah saudara, dia adalah yang ketiga adalah penguasa angkasa di udara. Dia menguasai di udara. Si pencoba, tukang goda. Yuk kita coba si A si B ya. Hati-hati saudara. Ini namanya si pencoba. Semua pencobaan datangnya dari setan. Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan hanya menguji untuk naik kelas. Tetapi pencobaan ada tujuannya adalah, saya ulangi, tujuan si pencoba adalah untuk dia jatuh tergeletak. Supaya orang itu jatuh tergeletak, nah itulah namanya si pencobaan. Saudara, ini ada 3 gambar, tapi kita lihat dulu di sini. Nah saudara, ada 3 penghulu. Yang penghulu pertama adalah Mikael. Mikael adalah penghulu malaikat perang. Sudah bisa lihat di ayat yang di bawah ini, dan engkau bisa catat saja, nanti di rumah engkau bisa lihat. Lalu yang kedua adalah malaikat namanya penghulu Gabriel. Saudara, sebelum saya lupa, makalah ini kalau sudah mau bisa hubungi dengan call center kami. Saudara bisa kami kirimkan itu dalam bentuk print. Nah saudara, ini ada Gabriel, penghulu malaikat pembawa kabar baik, ini yang jelas. Yang ketiga, Lucifer. Lucifer ini adalah penyembah. Dia yang menyembah Tuhan siang dan malam. Dia yang kalau kita boleh ngomong pada hari ini dalam gereja, itu adalah pemain musik, worship leader, singer, choir, tamborin. Berarti di bawah Lucifer ini ada miliatan malaikat. Jadi saudara, mungkin miliatan, mungkin karena Alkitab tidak menyebut, tetapi yang jelas jutaan, yang jelas, ya kan, di bawah Lucifer ini ada jutaan atau miliatan setan-setan di bawah dia. Nah dia adalah yang pertama, di bawah dia itu ada ribuan, ada jutaan, ada miliatan roh jahat yang ikut. Nah saudara, Lucifer ini saudara, dia itu keluar dari taman Tuhan karena dia mau menjadi Tuhan. Nah saudara, di dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya tidak kita temui dalam kata-kata Lucifer. Lucifer itu hanya diterjemahkan bintang timur, putra fajar. Nah ini yang engkau ketemu dalam Alkitab kita ini nih. Ketika engkau ketemu bintang timur, putra fajar. Tapi nanti kita lihat lagi yang lain. Nah saudara, di sini gelar Lucifer sebagai bintang timur, putra fajar, ini merupakan peniruan gelar yang dimiliki Tuhan Yesus. Jadi Lucifer mengatakan, aku ini bintang timur, aku ini putra fajar. Bukankah itu bagus? Tetapi sebetulnya itu adalah peniruan, sama tidak serupa. Ya kan, dia suka menyaingi ini nih. Nah saudara, sebetulnya dalam Wahyu 2:28, bintang fajar atau morning star itu adalah Yesus. Nah bintang timur, ya kan, 2 Petrus 1:19, bintang Yakub. Lalu bintang timur yang gilang gemilang. Nah saudara, ini adalah menunjukkan kepada Yesus. Nah kita masuk lagi ya. Nah lalu pertanyaan, kenapa Lucifer yang berdiam di tahtanya Tuhan, yang tugasnya siang dan malam menyembah Tuhan, kok menjadi setan? Ya kan? Dan ini kan menjadi pertanyaan nih. Dia adalah malaikat unggulan, dia adalah penghulu malaikat, tangan kanannya Tuhan, dan yang menyembah Tuhan siang dan malam. Ya kenapa dia bisa jadi setan? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Tetapi saudara, Alkitab memberi solusi.
Alkitab memberikan penjelasan. Nah, kita lihat di sini, saya mengutip dari Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 14? 12 sampai dengan 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Jadi Lucifer dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan. Maksud itu engkau sudah diremukan dan jatuh ke bumi. Nah saudara, di bumi tempatnya manusia. Nah jadi di sini saudara, pertanyaan lagi ini nih, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Lucifer akan berontak? Saya katakan pada saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu bahwa Lucifer akan berontak, dia tahu. Jadi Tuhan tahu, itulah sebabnya Tuhan memberikan rencana B. Jadi ada rencana A, ya kan, tetapi Tuhan sudah siapkan rencana B. Lalu iblis ini dijatuhkan ke bumi. Nah, di bumi Tuhan sudah buat suatu rencana lagi. Tuhan sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh, dia tahu. Nah, lalu Tuhan membuat rencana B, yaitu anak keturunan Adam bisa diselamatkan melalui Yesus. Nah, saya ulang di sini, engkau sudah dipecahkan, jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, saudara perhatikan di sini ada 5 kata, aku hendak. Dia Lucifer ngomong dalam hati, dia tidak ngomong dengan mulut, ya kan? Saudara, itu dalam alam roh. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku. Itu hebat. Ya kan, buat saingan ini nih. Ya kan, Tuhan engkau bisa begini, aku juga mau saingi. Engkau bisa bikin gereja, aku juga mau bisa bikin gereja. Aku punya kemampuan, aku punya potensi. Aku mau mendirikan. Bahkan dikatakan begini, mengatasi bintang-bintang Tuhan, bintang-bintang Allah. Aku mau naik ke atas, mengalahkan Tuhan, tahta Tuhan. Hebat ini. Dan aku hendak duduk di tempat pertemuan, jauh di sebelah utara. Surga, di mana letaknya surga? Kita ngomong di utara, di udara. Sebetulnya surga itu adalah letaknya di utara. Ya kan, itulah sebabnya saya tidak tahu kenapa kompas, kan saudara tahu kompas itu menunjukkan utara. Saya juga tidak tahu kenapa itu. Nah, lalu saudara, setan ini ngomong apa lagi nih? Aku mau duduk di bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, hebat. Engkau buatan Tuhan, engkau di bawah Tuhan, engkau anak buahnya Tuhan, mau berontak mengalahkan Tuhan. Nah, itu namanya tidak tahu diri. Saudara perhatian di sini. Saudara, di sini ada kata 5 hendak. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku. Hebat, luar biasa. Hebat ini. Nah saudara, kesimpulan daripada si iblis ini adalah kalau kita lihat, nah di sini, nah kesombongan. Saudara yang lahir, semua manusia yang lahir di bumi ini nih, roh kesombongan sudah ada. Engkau lahir sombong, engkau suka berontak, engkau tidak mau tunduk, yuk nanti kamu begini, dia lawan. Nah ini sudah ada roh itu, sudah ada pada semua manusia, roh kesombongan, tukang berontak, tukang tunduk, hanya ngomong di depan, iya, tetapi di belakang lain. Tidak mau tunduk, tidak mau dengar. Nah kesombongan adalah dosa yang pertama. Dosa yang pertama yang ada di dunia ini nih, yang menjadi akar. Saudara perhatikan di sini, akar dari segala dosa-dosa lainnya. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup manusia dengan apa? Dosa kesombongan yang sama. Saya perhatikan di sini, iblis sampai hari ini nih mau menghancurkan
semua hidup manusia termasuk orang Kristen dengan dosa kesombongan yang sama. Ingat bagaimana Hawa dibujuk oleh iblis, apa kata iblis? Matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti apa? Allah. Jadi iblis ngomong kepada Hawa, Hawa kalau kau makan buah ini, maksud itu pemberontakan ini nih. Buah itu sama aja itu. Maka matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Allah. Si Hawa enak tadi kan, iya aku pengen ya kan masa cuma Tuhan saja, aku juga pengen. Nah saudara, inilah dosa kesombongan dari Adam dan Hawa, anak cucunya sampai hari ini nih. Semua manusia yang lahir di bumi ini, semua ini nih, entah itu orang Kristen keturunan atau bukan, semuanya mempunyai roh kesombongan. Saudara perhatikan di sini, akar segala dosa yang lain. Nah dari kesombongan ini terus ngalir yang lain. Kepala batu lah tadi kan, ya kan tidak mau tunduk lah, pemberontakan lah, kata-kata hujat dan sebagainya. Nah saudara, kita lihat ini nih, pekerjaan setan itu apa? Dia ini mempunyai pekerjaan. Jadi saudara jangan pikir iblis itu tidak punya pekerjaan. Dia hanya mau jalan-jalan keliling-keliling begitu. Enggak. Tidak, dia tidak hanya keliling-keliling saudara, dia punya pekerjaan. Nah kita bongkar ya. Nah ini, yang jelas kalau kau lihat di sini adalah dia membutakan manusia, ilah zaman ini. Nah kita lihat di sini, pekerjaan setan yang utama menyesatkan seluruh bumi, seluruh dunia. Nah ini tugasnya ini. Jadi di dalam gereja lokal yang sudah diajari benar, ya kan Paulus ngajari benar seperti minggu lalu, ya kan dalam Kisah 20, ya kan dia ngajarinya benar. Paulus membuka gereja bukan mencomot orang Kristen ke sini pindah, bukan. Tetapi Paulus buka gereja mencari yang belum bertobat. Dia mencari yang belum bertobat. Ya kan bukan zaman sekarang buka, comot gereja A, gereja B, yang penting aku buka. Ya kan tujuan engkau buka gereja ngapain? Bukankah mau cari duit mungkin? Nah saudara, ini penyesatan. Nanti kita akan belajar bagaimana iblis mengadakan gereja palsu. Gereja palsu men, ya kan gereja palsu. Nanti kita belajar, bukan hari ini bukan. Ya kan tujuannya adalah untuk menyesatkan supaya anggota gereja itu tidak masuk ke surga. Jadi surga-surgaan, ibadah-ibadahan itu. Nah saudara, jadi ini, nah tugasnya adalah mendatangkan kerugian fisik dan keuangan. Nah jadi saudara mendatangkan kerugian fisik dan keuangan. Nah itu contoh di antara itu Ayub. Nah dia mendakwa yang saya katakan tadi itu, dia mendakwa manusia terutama anak Tuhan. Dia dakwa terus ini nih, bukankah kau begini keadaan begitu, padahal dosanya sudah diampuni. Contoh lagi ini nih, Daud dosanya sudah diampuni dengan perbuatan zina dengan Batseba. Tetapi kita hari ini masih ingat itu, Daud engkaunya. Nah saudara, kalau engkau baca lagi, dosa Daud sudah diampuni. Nah kita ingat terus ini, dosa si A, dosa si B. Nah saudara, bukankah itu pekerjaan si iblis? Iblis itu mencuri. Mencuri apa itu? Kesehatan. Mencuri damai sejahtera. Mencuri apa lagi? Semuanya dia curi. Ya kan dia tidak mencuri hanya uang saja, tetapi yang dia curi adalah damai sejahtera. Roh manusianya dia curi. Apakah dia puas dengan curi? Enggak. Dia membunuh. Sudah bunuh apakah dia puas? Dia membinasakan. Nah soalnya itu dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah kita masuk di sini. Kemudian yang tadi yang dikatakan tadi dalam 2 Petrus 4, 3 dan 4 tadi seperti gambar di belakang ini, dia membutakan pikiran. Ya kan engkau dibutakan oleh pikiran. Nah itulah ilah zaman ini. Engkau tidak melihat. Jadi manusia hari ini dibutakan sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak lihat itu. Ya kan dia lihat yang lain. Nah saudara, ini tugas iblis ini. Ini tugas setan. Nah saudara, ini yang bahaya ini. Tugas iblis yang berikut
menyusupkan anak-anaknya dengan penyamaran sebagai malaikat terang kemana? Di tengah-tengah anak Tuhan. Nah, di sini. Nah, saudara, apakah engkau tahu bahwa itu ada terjadi penyelusupan? Nah, di sini kalau engkau mengerti firman, kalau saudara belajar firman dengan jelas, saya buka di sini, saya angkat Alkitab ini, saudara engkau mesti belajar dengan pengajaran di sini, engkau baru tahu nanti itu ada penipuan. Ya kan, dari mana kita tahu uang palsu? Engkau mesti menguasai dulu, mengerti uang asli, baru engkau tahu itu uang palsu. Nah, ini juga sama di sini. Saudara, iblis menyusupkan anak-anak dia ke anak-anak terang, ke dalam gereja. Nanti engkau bisa lihat dalam buah itu. Buahnya itu ribut, pertengkaran, perpecahan. Nanti kita lihat. Kesombongan. Jadi saudara sombong, ini kan baru kuliah saja belum selesai sudah sombong. S1 baru sombong. Saudara, saya kadang-kadang bingung lihat manusia itu gila dengan gelar, pada itu gelar bukan untuk status sosial, ya kan itu gelar akademis, tetapi dijadikan gelar status sosial, ya kan sampai kawin pun ditulis, oh aku ini S1 ditulis ini kan. Nah saudara, iblis itu pekerjaannya adalah berontak, tidak tunduk. Oleh siapapun dia berontak, tidak tunduk, tugasnya nanduk. Alkitab sudah katakan tunduk pada suamimu, tapi dia tanduk suaminya. Dia memberikan roh ketakutan. Hari ini seperti corona ini nih saudara, dia tebakan ketakutan. Ketakutan ini nih, di mana-mana ketakutan ini. Nah saudara, penolakan, ditolak. Oh ini tidak bisa ini nih, kenapa kau? Ya kan ditolak ini nih. Perkataan lain itu sebetulnya adalah pemecah belah. Ya kan penolakan, padahal kita tidak bisa menolak siapapun. Amin. Dalam gereja ada orang berdosa, kita terima. Kita terima untuk diarahkan kepada Tuhan, bukan kita tolak dia ini. Nah saudara, di gereja bukan tempat orang maha kudus, itu tempat orang yang tidak kudus. Yesus mencari siapa? Pelacur. Yesus mencari siapa? Orang yang buta, miskin, dan yang kusta. Dan dia tidak mencari yang dikatakan itu guru-guru agama Yahudi, bukan. Nah saudara, saya masuk di sini lagi ya. Nah saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini sebetulnya itulah manusia sebagai wayang, yang saya ngomong tadi itu, manusia itu sebagai wayang. Tetapi di belakang dia ada dalang ini nih. Nah inilah yang dalang ini. Nah kita lihat nih. Nah saudara, kita lihat di sini ciri. Nah tadi kan pekerjaan iblis, tadi kan pekerjaan tadi kan, ini ciri. Nah kita perlu mengetahui ciri-ciri pekerjaan iblis. Saya cuma buat sedikit, yaitu entis dalam bahasa Inggris, memikat, menarik, mengajak, membujuk, menawari. Contohnya gampang, Simpson yang diurapi Tuhan, yang menjadi nasir Allah, hamba Tuhan yang diurapi, dia kalah dengan siapa? Yang satu ini nih. Dia kalah dengan wanita Delila yang membujuk dia, menarik dia dari mata turun ke hati dan sebagainya. Nah jadi saudara, walaupun engkau punya pengurapan, walaupun engkau punya dipakai Tuhan secara luar biasa, hati-hati dengan pekerjaan ini. Siapa lagi di sini yang kena ini? Saya akan ambil beberapa contoh. Itu diantaranya itu Raja Saul, Raja Salomo. Dia mempunyai istri, ya lumayan. Semuanya istri dan simpanan ada 1000. Nah saudara, dia tertarik. Lalu pelan-pelan istrinya menarik dia kepada berhala. Nah, saudara, haras, menggoda, mengganggu, mengusik. Apalagi saudara suka mengganggu orang yang diurapi. Hati-hati ini nih. Dia akan menggoda, menarik,
Ya kan saudara, dia yang ketiga suka menyiksa, suka ini dalam bahasa Inggris torment, compel, memaksa. Ya kan, sudah dibujuk-bujuk tidak bisa, tetap dipaksa ini. Ya karena saudara ini enslave, diperalat, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh habit, kebiasaan yang jelek, defile, mencemarkan. Nah saudara, inilah yang ketujuh, deceive, penyesatan, penipuan. Iblis tidak pernah ngomong terus terang gini, datang iblis, aku ini setan loh ini, tidak pernah ngomong gitu. Iblis kalau kau baca dalam Korintus, dia datang sebagai malaikat terang. Aku kan nolong kamu kan, ya kan, dengan cengah-cengih, aku nolong kamu ya, ini. Nah, saudara itu penyesatan. Nah kita tidak tahu, Alkitab katakan sadar, bisa katakan amin, sadar. Ya kan sadar, kemudian saudara berjaga-jagalah, lalu lawan, jangan diam-diam. Nah sebagai penutup kita akan lihat tujuan setan itu apa. Ya kan, tadi kita punya judul adalah penghalang pertumbuhan anak Tuhan. Tujuannya ada dua, ini ada tiga. Tujuan setan itu mempunyai tujuan, bukan dia tidak punya tujuan. Ya kan, segala sesuatu di bumi ini ada punya tujuan. Nah kita lihat di sini nih, ya kan, tujuan setan, iblis itu adalah yang pertama, engkau jangan mengenal Tuhan Yesus, itu aja titik. Ya kan, menjauhkan pengenalan Tuhan Yesus. Jadi dunia ini siapapun, termasuk orang Kristen, engkau akan dijauhkan untuk mengenal Tuhan, dijauhkan itu. Caranya bagaimana dijauhkan? Tadi kan sudah lihat tadi, ada yang dibujuk, ada yang dituduh, ada yang dituding. Nah itu yang di depan tadi. Jadi tujuannya adalah menjatuhkan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga matamu gelap, kabur, ya kan, tidak lihat Yesus, tidak lihat ini nih. Dan yang kedua adalah supaya dijauhkan melayani Tuhan secara maksimal. Melayani, tetapi jangan maksimal ya kan. Melayani. Kamu mau menyembah Tuhan boleh, akan di gurun pasir situ, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh. Nah itu di zaman Mesir itu, kan saudara itu menggambarkan ini. Sebetulnya ini menggambarkan ini semua, menjauhkan melayani Tuhan secara maksimal. Pas ada corona ini nih, apa yang terjadi saudara? Nah ini waktunya untuk kita bangun siang, ya kan, malam-malam nonton film, ya kan, membuang waktu sia-sia. Padahal zaman ini engkau bisa melayani Tuhan, engkau bisa melayani secara maksimal. Tetapi saudara perhatikan, tujuan setan adalah menjauhkan engkau dan saya melayani Tuhan yang benar dan yang hidup secara maksimal. Boleh melayani boleh, tetapi jangan maksimal ya, jangan, hanya sedikit boleh kan, hanya sedikit, waktumu yang sisa, duitmu yang sisa, kalau ada lebih engkau berikan, ya waktu sisa. Saudara, dia akan berusaha untuk engkau tidak melayani Tuhan secara maksimal. Yang ketiga, engkau disiksa. Engkau tidak sadar, rohmu disiksa, rohmu digencet. Engkau digencet rohmu malam-malam, siang-siang digencet. Nah saudara, pikiranmu juga. Nah saya buka di sini Yohanes 10 ayat 10 tadi itu sebagai penutup. Pencuri, iblis itu pencuri, datang hanya apa? Untuk mencuri. Mencuri apa? Damai sejahtera, sukacita, kesehatan, ya kan, kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam gereja, dicuri. Semuanya dia curi. Apakah cukup? Dia membunuh. Apakah dia cukup membunuh? Membinasakan. Sudah lihat, aku Yesus, A-nya besar. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Ya saudara, biarlah kita dalam pelajaran ini saudara, engkau dan saya mesti tekun terus, fokus dan disiplin terus untuk datang kepada Tuhan
dalam keadaan apapun. Nah, nanti kita akan lihat dalam minggu depan, saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 4, dan supaya saudara mengerti bagaimana untuk kita lebih datang lebih Tuhan dengan tekun. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih dapat belajar pada hari ini, dan sebelum kami tutup, kami mau mendoakan yang sakit, saudara sekalian, saudara yang ikuti pelajaran online ini, saudara yang sakit, letakkan tanganmu di tempat yang sakit atau letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan, kami yang meletakkan tangan kami di tempat yang sakit ataupun di dada kami mohon biarlah tangan kami adalah tangan yang berlubang paku, yaitu Yesus yang menjamah kami. Karena sampai hari ini Yesus masih mau menyembuhkan kami. Dan kami tidak henti-hentinya mendoakan untuk negara kami yang kami cintai, untuk Tuhan memberkati pemerintahan kami dari presiden sampai ke bawah. Tuhan memberkati akan kepolisian, TNI dan semua keluarganya dan semua aparatnya yang sampai ke bawah semua. Dan kami berdoa untuk tim medis yang menangani akan corona ini. Tuhan berkati biar mereka ada sukacita dan kekuatan semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara sekalian. Biarlah kita tutup dalam pelajaran ini, dan biarlah angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami, supaya kami jadi berkat bagi yang lain, dan kami semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kami semakin keserupaan dengan Kristus, dan kami bisa menghasilkan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, terima kasih saudara sudah melihat dalam pelajaran kami Maranatha Bible Study online, dan saudara bisa hubungi kami. Engkau bisa lihat di dalam online kami atau Stay Connect, dan kami sudah lihat ada HP, ada WA, ada IG, ada Facebook. Sudah bisa hubungi kami. Siapa tahu di atas saudara ada permohonan doa, silakan tulis. Atau yang kedua, saudara mau konseling atau ada pertanyaan, hubungi kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.